Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang lewat, kita sudah membahas tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari ayat Al-Quran atau bukan. Pada pembahasan kita kali ini, insya Allah kita juga kembali membahas tentang tafsir Buya Hamka ketika beliau menjelaskan atau menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema pembahasan kita pada hari ini adalah tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca jahar atau sir oleh imam, terutama ketika salat jahar, salat maghrib, isya, dan subuh. Mungkin kita pernah menjadi makmum di salah satu ketiga salat ini. Imamnya mungkin pernah kita dengar menjaharkan atau menjelaskan bacaan basmalah sehingga sampai kita mendengarnya, atau mungkin kita pernah menjadi makmum dan imamnya tidak terdengar bagi kita membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan ini dibahas tuntas oleh Buya Hamka di dalam kitab tafsirnya yang dikenal dengan Tafsir Al-Azhar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam tafsir Buya Hamka atau yang dikenal dengan Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka telah menjelaskan persoalan ini dan beliau menyampaikan ada dua pendapat para ulama menanggapi persoalan apakah Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca sir atau dibaca jahar oleh imam, terutama ketika salat jahar. Pendapat pertama, pendapat yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim dibaca jahar atau dijelaskan oleh imam ketika sholat jahar, sholat maghrib, isya, dan subuh. Pendapat ini didukung oleh pendapat yang juga dikemukakan oleh para sahabat Nabi. Di antaranya adalah Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ibnu Zubair. Dan juga ternyata di kalangan tabi'in mereka juga berpendapat, ada yang berpendapat bahwa basmalah ini dijaharkan. Di antara tabi'in yang berpendapat itu adalah Sa'id bin Jubair, Abu Kilabah, Az-Zuhur, Ikrimah, Atha, Tawus, Mujahid, Ali bin Husain, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, Ibnu Sirin, Ibnul Munkadir, Nafi' dan beberapa tabi'in lainnya. Dan kalau kita lihat dalam mazhab Imam Syafi'i, maka kita juga
menemukan pendapat bahwa imam menjaharkan bacaan basmalah ketika sholat maghrib, isya, dan subuh tersebut. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sekarang kita lihat apa dalil yang dipakai oleh pendapat yang pertama ini. Di dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, beliau menyampaikan beberapa dalil di dalam kitab tafsirnya tersebut. Yang pertama, ada riwayat dari Naim bin Abdullah Al-Mujmar. Dia berkata, aku telah sembahyang di belakang Abu Hurairah. Aku dengar dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dibacanya pula Ummul Quran. Setelah selesai sembahyang, dia pun mengucapkan salam, lalu berkata kepada kami. Apa kata Abu Hurairah? Inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akulah yang lebih mirip salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Hurairah membaca basmalah secara jahar ketika menjadi imam, kemudian dia sampaikan kepada Naim bin Abdullah Al-Mujmar bahwa sesungguhnya salatkulah salat yang paling mirip dengan Rasulullah, maka itu bisa kita pahami bahwa Rasulullah SAW memang tidak menjaharkan basmalah ketika menjadi imam. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua diriwayatkan oleh Ad-Darqutni yang juga sanadnya dari Abu Hurairah, kana iza qara'a wa huwa ya'ummun nas iftataha bi bismillahirrahmanirrahim. Jika dia membaca dan dia menjadi imam, maka dia mulailah bacaan Al-Fatihah itu dengan menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu disirkan saja. Artinya dibaca lembut, cukup didengar oleh imam, dan tidak sampai bacanya itu kepada jemaah. Di kalangan sahabat yang berpendapat seperti itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ibnu Mas'ud, ada Ammar bin Yasir, ada Ibnu Mughal, dan lain-lain. Dan juga ada di kalangan tabi'in, di mana mereka juga berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim cukup disirkan saja oleh imam. Di antara tabi'in itu adalah Hasan al-Bisri, As-Sa'bi, Ibrahim an-Nakai, Qatadah, Al-Amashi, dan As-Sawri. Dan kalau kita lihat dalam mazhab fikih, maka kita juga bisa menemukan pendapat seperti ini di dalam mazhab dari Imam Malik ataupun mazhab Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Jadi ketiga mazhab ini, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim cukup dibaca sir oleh imam ketika sholat jahar maghrib, isya, dan subuh. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa dalil
pendapat kedua ini? Dalil pendapat kedua ini ada hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih kecuali Abu Daud ini. An Abdullah bin Mughaffal qala sami'ani abi wa ana aqulu bismillahirrahmanirrahim faqala ya bunayya iyyaka wal hadas qala wa lam ara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan kana abghadu ilaihi hadasan fil Islam minhu fa inni sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa ma'a Umar wa ma'a Utsman falam asma' ahadan minhum yaquluha fala taqulha idza anta qara'ta faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Abdullah bin Mughaffal, aku dengar ayahku berkata, padahal aku membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar. Maka ayahku berkata, ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wal hadas, sekali-kali janganlah engkau mengada-ngada. Walam ara min ashabi Rasul, saya tidak pernah atau belum pernah melihat salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan kana abghadu ilaihi hadasan fil Islam. Dan bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama Utsman, maka tidaklah aku mendengar seorang pun di antara mereka membaca. Sebab itu, janganlah engkau baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau engkau membaca, maka baca sajalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim cukup disirkan saja. Karena memang sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pernah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan hadis ini. Kemudian terdapat pula sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas. An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik dia berkata, qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Aku salat beserta Nabi dan juga bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Utsman. Falam asma' ahada minhum, maka saya tidak mendengar salah seorang di antara mereka yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan membacanya, dan pendapat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim itu cukup disirkan membacanya. Ini adalah bab khilafiyah. Al-ikhtilafu rahmah. Perbedaan itu mendatangkan rahmat. Maka posisi kita jangan sampai menyalahkan. Ketika kita berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu disirkan, maka jangan sampai pula kita menyalahkan saudara-saudara kita yang menjaharkan basmalah ketika menjadi imam di salat jahar tersebut. Begitu juga sebaliknya. Dan kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Azhar ini, Buya Hamka menggunakan sebuah kaidah usul fikih untuk menentukan sikap. Apa kaidah yang beliau pakai?
al-muthbatu muqaddamun 'ala nafi. Sesuatu yang sudah menetapkan hukum lebih didahulukan daripada yang menidakkan. Kalau ada dua pendapat, yang pertama menjaharkan, yang kedua tidak menjaharkan atau menafikan jahar dengan arti lain sir, maka menjaharkan lebih didahulukan daripada mensirkan. Ditambah lagi, menurut Buya Hamka, Anas bin Malik adalah seorang sahabat Rasul. Lebih kurang 10 tahun lamanya beliau selalu bersama Rasul. Dan beliau selalu mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas dari khilafiyah ini, tentu kita memiliki sikap saling menghargai dan kedua-duanya memiliki dalil, dan jangan sampai kita terjebak kepada saling menyalahkan. Al-ikhtilafu rahmah. Perbedaan itu mendatangkan rahmat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah sekelumit penjelasan Buya Hamka di dalam kitab tafsir Al-Azhar mengenai hukum membaca basmalah di dalam sholat bagi seorang imam, terutama pada sholat jahar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Apakah bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya itu dijaharkan atau bacanya disirkan? Dan tentu khilafiyah ini harusnya mendatangkan rahmat bagi kita bersama, dan jangan sampai kita terjerumus kepada saling menyalahkan. Kita amalkan apa yang kita pahami, karena kedua-duanya memiliki dalil yang bersumber dari sahabat Rasulullah SAW. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.